Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tahapan bagaimana kita bisa menjadi anggota atau mendaftar KIP kuliah. Kenapa ini penting? Karena dengan KIP kuliah, maka teman-teman tidak usah galau, tidak usah risau ketika nanti memiliki cita-cita masuk di perguruan tinggi ya, tanpa biaya, dan bahkan kita nanti akan mendapatkan biaya hidup selama menempuh masa kuliah. Baik, berikut ini adalah tahapan ketika teman-teman ingin mendaftar bagi yang belum punya kartu KIP kuliah ya. Nah, ini pendaftaran KIP kuliah itu mengikuti alur sebagai berikut. Jadi tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk, baik itu SNMPTN, SBMPTN, SNMPN maupun SBMPN dan Mandiri, dilakukan secara online melalui laman KIP kuliah, yaitu kipstripkuliah.kemdikbud.go.id. Jadi nanti teman-teman bisa cek di laman ini ya, tentang alur berikutnya dan juga nanti syarat-syaratnya. Berikutnya adalah pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile Apps berbasis Android di Play Store. Jadi bisa juga jika menggunakan handphone, itu teman-teman bisa install mobile apps untuk KIP kuliah yang sudah tersedia di Google Play Store. Berikutnya, penerima KIP kuliah itu ditetapkan oleh Pusrabdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya pembiayaannya itu baru akan dicairkan ketika teman-teman benar-benar diterima di perguruan tinggi, jalur apapun. Nah, siapa-siapa yang berhak itu nanti akan ditetapkan oleh pihak Pusrabdik. Nah, berikutnya adalah kita simak bagaimana alur pendaftaran KIP kuliah. Pendaftaran akun di SIM KIP kuliah dapat dilakukan melalui dua cara ya. Yang pertama, siswa dapat mendaftar secara mandiri. Jadi ini dilakukan oleh siswa sendiri. Atau yang kedua, perguruan tinggi dapat mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Jadi sudah diterima di perguruan tinggi, sudah registrasi, kemudian karena satu dan lain hal perkara pembiayaan, maka perguruan tinggi bisa mengajukan untuk teman-teman mendapatkan kartu Indonesia Pintar kuliah. Untuk pendaftaran akun di SIM KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah input NIK, nomor induk kependudukan, kemudian input NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian input NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Data-data ini sudah tersinkronisasi dengan sistem yang ada di Kemdikbud. Nantinya dengan verifikasi data ini, maka di sistem akan bisa mengkalkulasi apakah yang bersangkutan memang layak mendapatkan KIP kuliah atau tidak. Calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan MPSN. Jadi teman-teman nanti diharuskan memasukkan email aktif untuk penerimaan nomor pendaftaran dan kode akses. Tahapan pendaftaran KIP kuliah itu paling tidak ada 3 tahapan besar. Yang pertama, siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri di SIM KIP kuliah melalui laman kipstripkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile apps berbasis Android. Jadi nanti bisa membuka laman kipstripkuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian pada saat pendaftaran, siswa masukkan NIK, NISN, MPSN, dan alamat email yang aktif. Nanti ada jendela komunikasi di sini, ini input NIK, input NISN, input NPSN, kemudian teman-teman harus menginputkan email aktif. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan MPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya
akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi setelah validasi data ya, kemudian teman-teman jika layak maka akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses yang akan dikirim ke email yang tadi sudah diinputkan, email aktif yang tadi sudah diinputkan. Nah, ketika sudah mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses, maka tahapan untuk KIP kuliah itu bisa kerja atau KIP kuliah itu bisa mendapatkan pembiayaan, maka syaratnya adalah teman-teman mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi siswa masuk ke dalam SIM KIP kuliah dengan masukkan nomor pendaftaran kode akses untuk menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Apakah SNMPTN, apakah SBMPTN, apakah SNPN atau SBMPN, atau jalur mandiri. Nah, ini nanti ada jendela komunikasi di sini ya. Jadi setelah mendapat nomor pendaftaran dan kode akses, maka itu bisa dijadikan untuk proses pendaftaran jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Kemudian siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau SIM KIP kuliah sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi yang mandiri ya. Jadi nanti akan sudah tersinkronisasi antara SIM KIP kuliah dengan pendaftaran di kampus. Jadi ketika teman-teman nanti masukkan nomor pendaftaran dan kode akses, maka teman-teman nanti bisa melanjutkan proses untuk memilih ya, memilih kampus, memilih prodi, memilih jalur apakah SNMPTN atau SBMPTN atau mandiri. Kemudian bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi nanti setelah teman-teman proses seleksi itu selesai, maka ada namanya verifikasi data oleh pihak perguruan tinggi. Biasanya adalah menunjukkan bukti fisik berupa KTP, KK, kemudian kartu-kartu apa itu yang mendukung ya, misalnya program keluarga harapan, kemudian sudah punya kartu KIP kuliah dan sebagainya. Baru nanti ketika verifikasi itu oke, maka secara otomatis pembiayaan kuliah teman-teman itu langsung di cover oleh pemerintah, di backup sehingga teman-teman bisa menjalankan perkuliahan tanpa harus memikirkan pembiayaan. Baik, itu sementara alur bagaimana teman-teman nanti bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tentunya ini sangat memudahkan, sangat menguntungkan. Lalu berikutnya adalah bagaimana tips mudah diterima jalur SNMPTN di PTN favorit. Nah, nanti akan saya buatkan video. Untuk itu ikuti video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap optimis, tetap semangat mahasiswa Indonesia tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.